Selamat pagi pemirsa Simpo TV, menemani Anda berakhir pekan kali ini. Kami sudah siapkan berbagai informasi seputar peristiwa yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir yang kami rangkum dalam program Warta Parlemen. Pemerintah beri diskon tarif tol saat masa mudik dan arus balik 2024. Wakil Ketua DPR RI ungkap mayoritas partai di DPR sepakat tak revisi Undang-Undang MD3. Raker dengan BPKH Komisi 8 minta realisasi program kemaslahatan ditingkatkan. Dan pemirsa, selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi seputar parlemen lainnya. Bersama saya Arif Rifai, inilah Warta Parlemen selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. DPR dan pemerintah melakukan rapat kerja untuk membahas persiapan menghadapi arus mudik dan juga arus balik tahun 2024. Dalam kesempatan ini, pemerintah turut menghimbau masyarakat untuk mudik lebih awal serta mengutamakan menggunakan transportasi umum. Komisi 5 DPR menggelar rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait untuk pelaksanaan mudik lebaran dan arus balik tahun 2024 pada Selasa siang. Raker dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Kakor Lantas Polri Aan Suhanan, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, dan PLT Kepala Basarnas. Sejumlah skema mudik dari pemerintah dibahas dalam rapat ini, seperti ketersediaan serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi, program mudik gratis hingga keamanan terhadap masyarakat. Pemerintah turut menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal, serta mengutamakan penggunaan moda transportasi umum. Berbagai tiket dipastikan hingga kini masih tersedia. Lebih luas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-4 Lebaran, sedangkan arus balik diprediksi akan terjadi H+4, yakni pada tanggal 14 April 2024. Semua ini tentu kolaborasi menjadi satu hal yang penting. Bahkan Pak Presiden berulang kali memerintahkan kami sebagai pembantunya untuk melayani dengan baik. Oleh karenanya kita punya goals, yaitu mudik ceria penuh makna, dan ini juga bagian dari doa kita bersama agar apa yang diamanahkan Pak Presiden itu berjalan dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat sehingga mereka selamat, aman, nyaman, dan penuh keceriaan dan penuh makna. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkyano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi masyarakat yang akan mudik di masa libur Lebaran 2024 meningkat 50%. Tahun lalu jumlah pemudik sekitar 123 juta orang. Menhub juga mengajak masyarakat untuk pulang kampung lebih awal sebagai antisipasi mengurangi kemacetan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi atau BKT, terdapat sejumlah tren peningkatan pergerakan orang pada masa libur Lebaran 2024. Jumlah pemudik pada masa libur Lebaran akan meningkat 50%. Sekitar 193 juta orang akan memobilisasi dari kota ke kampung halaman mereka. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman untuk berangkat lebih dahulu sebagai salah satu langkah mengantisipasi lonjakan pemudik yang dapat mengakibatkan kepadatan. Tahun yang lalu 123 juta, kami cek bersama dengan perusahaan telco. Angkanya lebih dari 123. Dan 193 juta itu adalah juga mudik aglomerasi. Jadi mereka yang ke Bogor atau Jogja, Klaten, dan sebagainya. Yang lain, saya terima kasih dengan DPR yang memberikan rekomendasi, sehingga kami memang berusaha untuk melakukan upaya-upaya dengan maksimal. Setelah melakukan survei, kami sudah melakukan koordinasi yang intens dengan PUPR, dengan Korlantas, dengan BUMN untuk memastikan bahwa pergerakan-pergerakan itu bisa diatasi atau diberikan satu solusi dengan baik. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkyano, Simpo TV melaporkan.
PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI memprediksi puncak arus mudik menggunakan kapal laut akan terjadi pada 5 April 2024 atau H-5 Lebaran. Mengantisipasi hal itu, PT PELNI pun menyiapkan sebanyak 56 kapal laut yang akan melayani para penumpang mudik di Lebaran tahun 2024 ini. Komisi 6 DPR RI telah melakukan rapat dengan pendapat bersama Badan Usaha Milik Negara Jasa Logistik hingga PT Pelayaran Nasional Indonesia terkait kesiapan para BUMN dalam menghadapi mudik Lebaran tahun 2024. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI telah memprediksi puncak arus mudik pada kapal laut akan terjadi pada 5 April mendatang atau H-5 Lebaran. Direktur Utama PT PELNI Tri Andayani menyampaikan, dalam periode mudik tahun ini, PT PELNI sendiri telah menyiapkan sebanyak 56 kapal yang terdiri dari 26 kapal penumpang dan 30 kapal perintis sebagai angkutan lebaran tahun ini. Tri Andayani menambahkan, dari 56 kapal yang tersebar di 300 pelabuhan di tanah air dapat mengangkut penumpang hingga 62.689 seat. Pada prinsipnya PELNI atau kami siap melayani masyarakat untuk arus mudik dan arus balik. Nah, ini diproyeksikan untuk arus mudik akan ada puncak arus mudik akan terjadi di tanggal 5 April dan puncak arus balik akan terjadi di tanggal 21 April. Dan ini sudah kita antisipasi. Di atas kapal pun juga kita tambah tenaga pengamanan dan tenaga kebersihan sehingga PELNI siap melayani masyarakat untuk angkutan lebaran tahun 2024 ini. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kabar baik bagi pemirsa, pasalnya pemerintah akan memberikan diskon tarif tol di ruas jalur utama selama arus mudik dan balik tahun 2024. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan skema penerapan diskon tarif tol ini akan diterapkan di tol Trans Jawa dan Trans Sumatera dengan potongan hingga 20%. Pemerintah dipastikan akan memberikan diskon tarif tol di sejumlah ruas jalur utama saat arus mudik dan arus balik 2024. Hal ini diungkapkan Kementerian PUPR saat rapat bersama untuk membahas persiapan mudik tahun 2024 di DPR. Diskon tarif tol akan berlaku pada tanggal dan waktu tertentu saja. Untuk tol Trans Jawa dan Trans Sumatera akan mendapatkan potongan sebesar 20%. Diskon ini akan berlaku mulai tanggal 3 April hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat pada 5 April 2024. Kemudian diskon tarif tol akan diberlakukan kembali saat arus balik mudik per tanggal 17 April hingga 19 April 2024. Sedangkan untuk tol Krian, Legundi, Bunder, aturan diskon akan diterapkan selama 17 hari mulai tanggal 3 April hingga 19 April 2024. Dengan ketentuan kendaraan golongan 2 dan 3 mendapatkan potongan sebesar 14%, sedangkan kendaraan golongan 4 dan 5 mendapatkan potongan sebesar 35%. Terima kasih dan alhamdulillah kepada Asosiasi Tol Indonesia yang telah menginisiasi memberikan diskon tol kepada ruas-ruas jalan tol. Pertama, jalan tol Trans Jawa, yaitu Tangerang Merak, Jakarta Cikampek Elevated, Cikopo Palimanan, Palimanan Kanci, Kanci Penjagaan, Penjagaan Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang, Semarang ABC, dan Jombang Mojokerto. Ini kami sebutkan masing-masing karena juga masing-masing punya BUJT sendiri. Diskon yang diberikan pada jalan tol Trans Jawa ini adalah 20%. Dan jalan tol Trans Sumatera, yaitu jalan tol Indralaya Prabu Mulih dan Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, masing-masing juga 20%. Berlakunya periode mudik tanggal 3 April mulai pukul 5 sampai dengan 5 April pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan periode balik tanggal 17 April pukul 5 dan 19 April sampai dengan 19 April pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua, diskon tol juga akan diberikan oleh para BUJT untuk jalan tol Krian Legundi Bunder sebesar 14-35%, untuk kendaraan non golongan 1 dengan rincian sebagai berikut. Golongan 2 dan 3 sebesar 14%, golongan 4 dan 5 sebesar 35%. Selama 17 hari mulai tanggal 3 April sampai dengan 19 April 2024. Potongan tarif ini hanya berlaku terhadap pembayaran non-tunai. Maka dari itu pastikan saldo Anda cukup sebelum melakukan perjalanan mudik Anda.
Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Dasko memberikan imbauan kepada para pemudik yang akan membawa kendaraan pribadi agar selalu berhati-hati dan berkendara dengan aman. Dasko pun mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang telah menempatkan jajarannya di titik lokasi pemantauan lalu lintas arus mudik 2024. H-6 jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah masyarakat telah memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal demi menghindari kepadatan lalu lintas. Oleh karenanya, pimpinan DPR Dasko mengimbau kepada seluruh pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Terlebih, cuaca yang tak menentu dapat membuat pengendara rentan mengalami kelelahan. Dasko juga mengimbau kepada warga yang akan melakukan mudik lebaran untuk memastikan rumah yang akan ditinggalkan dalam keadaan aman agar tak terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Kepada para driver yang membawa kendaraan pada saat mudik lebaran, saya himbau untuk sangat berhati-hati dalam membawa kendaraannya, apalagi dalam situasi yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Ini akan membuat lalu lintas trafiknya bisa padat dan kemudian karena hujan itu bisa membuat pengemudi mengantuk dan lain-lain. Nah, kepada para pemudik sekalian, selain berhati-hati, jangan lupa kemudian meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Jangan lupa juga meninggalkan THR kepada ATR-nya masing-masing. Karena ya itu kan wajib ya. Selain itu, pimpinan DPR ini juga mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, khususnya TNI Polri, yang telah menempatkan jajarannya di masing-masing titik lokasi pemantauan lalu lintas arus mudik untuk mengatasi terjadinya kepadatan lalu lintas. Kemudian kepada aparat penegak hukum, kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena kami dari DPR Monitor bahwa mulai dari beberapa hari yang lalu sudah ditempatkan di lokasi-lokasi titik pemantauan untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan. Demikian. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Dasko buka suara mengenai beredarnya isu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD masuk dalam prolegnas prioritas untuk dilakukan revisi. Dasko mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di DPR telah sepakat untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 dikabarkan akan masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2024. Pimpinan DPR pun menepis isu revisi Undang-Undang MD3 tersebut dan meyakinkan bahwa DPR tidak akan melakukan revisi Undang-Undang MD3 sampai akhir periode jabatan anggota DPR tahun ini. Sebelumnya, revisi Undang-Undang MD3 masuk dalam website DPR. Dari website tersebut, Undang-Undang MD3 masuk dalam periode prolegnas di urutan ke-15 pada Selasa 2 April lalu. Namun saat diakses kembali, revisi Undang-Undang MD3 pada urutan ke-5 sudah berganti dan diisi oleh rancangan undang-undang tentang sistem penyelesaian konflik agraria. Cek apakah benar masuk Undang-Undang prolegnas prioritas, karena setahu kami itu memang sudah beberapa waktu yang lalu direncanakan dalam rangka mungkin untuk penyesuaian jumlah ataupun beberapa pasal yang dianggap perlu, tetapi bukan untuk pergantian komposisi pimpinan. Tetapi setelah saya cek barusan kepada Ketua Balik, bahwa itu karena existing saja, sehingga bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Demikian, dan kita mayoritas sepakat partai-partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR pada saat ini. Berarti setelah nanti ada periode terbaru mungkin terbuka nggak, Pak? Kalau setelah
terbaru kita akan lihat urgensinya setelah penetapan pimpinan dan lain-lain. Berarti rencananya akan carry over ke 2029 atau gimana, Bang? Ya mungkin ya akan dianggap tidak perlu carry over. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. DPR secara resmi telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang. Artinya Jakarta ke depannya tidak lagi menjadi ibu kota negara. Meski sudah disahkan di paripurna, status Jakarta saat ini masih ibu kota negara sambil menunggu Kepres tentang ibu kota dikeluarkan. Rapat paripurna DPR ke-14 masa persidangan 4 tahun sidang 2023 hingga 2024 menyetujui rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta atau RUU DKJ menjadi undang-undang. Peresmian ini disahkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis lalu. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan perpindahan ibu kota negara? Setuju menjadi undang-undang. Iya, benar. Ya, bagaimana saya secara prinsip ya saya sih setuju aja gitu. Tapi kan detailnya saya nggak tahu. Belum tahu saya detailnya isinya apa gitu, undang-undang itu gitu. Tapi secara prinsip kalau misalnya ibu kota udah pindah, otomatis Jakarta kan udah bukan ibu kota. Benar kan? Jadi dan tadi Bapak bilang kalau ibu kota Indonesia bukan lagi Jakarta. Iya, tapi kalau udah ditetapkan sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak seperti hal itu? Ya bagus saja. Bagus saja. Artinya apakah ada penurunan ekonomi kah atau malah makin melejit Jakarta sebagai pusat perekonomian di Indonesia? Apakah turun atau melejit? Iya, nah, itu sih kayaknya belum bisa kita tentukan apa turun apa melejit. Nggak bisa kita tentukan itu. Ya karena ekonomi itu kan ya banyak faktor yang menentukan. Memang ya kalau misalnya ibu kota pindah ke Kalimantan Timur ya, nah, otomatis kan urusan administrasi udah ke sana kan gitu. Tapi kan kalau secara masalah ekonomi ya bisa aja pusat ekonomi di sini. Sama kayak ini ya, kebetulan saya kan dari Kutai. Dari Kutai? Tadinya. Oke, dekat Penajam Pasir dong? Iya, tadinya saya dari Tenggarong. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai Bapak yang baru saja dari Kalimantan Timur? Ya bagus-bagus saja, bagus saja. Saya kan pensiunan pegawai negeri saya. Oke, tadinya saya dinas di Kutai. Pemda Kutai Kartanegara. Tahun 2015 kemarin saya pensiun. Nah makanya kalau pindah ke sana ya bagus-bagus saja. Dan terakhir ini Pak, apa harapan Bapak di mana ibu kota Indonesia di Jakarta bukan lagi Jakarta, dan harapan Bapak Jakarta itu bagaimana selanjutnya dengan tidak menyandang ibu kota lagi? Harapan Bapak? Ya dia nggak menyandang ibu kota itu kan masalah sebutan aja ya. Nah harapan kita sebagai ya katakanlah masyarakat Jakarta ya, kita kan penduduk sini tetap kan. Ya mudah-mudahan nggak banjir lagi kan gitu. Kemudian ya masalah kemacetan bisa teratasi. Berarti macet dan banjir itu bisa berkurang. Itu iya berkurang, teratasi lah ya kan. Teratasi kan artinya ada perbaikan lah. Nah, walaupun rumah saya nggak banjir, cuma kan secara umum kan banjir. Bang, boleh diperkenalkan nama sebelumnya, Pak? Oke, saya Kiki. Sekarang kan ini lagi banyak diperbahaskan soal terkait Jakarta ibu kotanya sudah pindah ke Kalimantan. Kalau menurut pendapat Abang sendiri, apakah Abang setuju Bang dari perpindahan? Harusnya sih ini setuju ya. Soalnya kan patokan demokrasi kan Amerika tuh. Kan Amerika kan ada dua tuh, New York sebagai kota ekonomi, Washingtonnya untuk ibu kota. Ya harusnya sih seperti itu sih lebih bagus sih. Soalnya kalau di satu kota udah pusat ekonominya Jakarta, terus pusat pemerintahnya juga Jakarta, kayaknya sih waduh ya contohnya kayak sekarang macet aja nggak teratasi apa segala macam. Ini makin tambah gedung-gedung makin ini ya, jadi panas macet ya. Dan yang kedua nih Bang, ibu kota ini kan udah resmi di undang-undang dan disahkan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Kalau menurut dari pendapat Abang sendiri seperti apa sih? Ya sebenarnya saya sebenarnya sih ya setuju aja, tapi cuma kan karena prosesnya kan terlalu terburu-buru tuh. Yang disayangkan itu aja sih Mas, prosesnya ini terlalu terburu-buru. Harusnya sih oke-oke aja. Kalau memang harus pindah, oke-oke aja.
Sedikit lagi nih Bang, tanggapan dari abangnya, meskipun Jakarta tidak menyandang ibu kota lagi, tapi Jakarta masih ditetapkan sebagai pusat perekonomian. Kalau menurut abang sendiri seperti apa nih? Ya kalau untuk pusat ya perekonomian ya memang ya harusnya pas saya udah itu aja. Ya kan memang ya karena mungkin ya karena kan ya pusat ya banyak yang gimana ya perusahaan-perusahaan ya di sini semua kan pusatnya untuk keuangan ya oke sih harus. Dan harapannya Bang, meskipun Jakarta sudah tidak menyandang lagi sebagai ibu kota, Jangan macet, jangan banjir. Kalau bisa orang-orang harus naik transportasi umum udah mulai makin bagus ya. Harusnya sih itu. Yang penting kalau macet pusing pagi-pagi macet apalagi banjir. Aduh udah itu aja sih. terima kasih banyak ya Bang. Thank you banget Bang. Nah, itu dia komentar warga soal Jakarta yang nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara. Diharapkan perpindahan ibu kota ini menjadi salah satu faktor keberhasilan meratakan perekonomian masyarakat yang selama ini jarang atau bahkan tidak sama sekali mendapat perhatian pemerintah pusat. Lantas menurutmu bagaimana? Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Warta Parlemen. Komisi 3 DPR RI menggelar fit and proper test untuk para calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK periode 2024-2029. Dalam hal ini, Komisi 3 DPR mengkonfirmasi terdapat 14 calon anggota LPSK yang mengikuti fit and proper test. Komisi 3 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK periode 2024 hingga 2029. Uji kelayakan tersebut digelar pada Senin dan Selasa 1 hingga 2 April 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Seleksi calon anggota LPSK hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan Adis Kadir. Dalam hal ini, Komisi 3 DPR telah mengundang panitia seleksi atau pansel calon anggota LPSK. Lebih lanjut, uji kepatutan dan kelayakan calon anggota LPSK dibagi ke dalam 14 sesi dan dijadwalkan langsung mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan terhadap calon anggota LPSK. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa keberadaan LPSK sangatlah penting dalam menentukan penegakan hukum. Sementara itu, mengenai adanya kabar bahwa pendaftaran LPSK sepi peminat, Habib menyebut hal itu terjadi dikarenakan informasi yang kurang terekspos. Pimpinan Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa keberadaan lembaga LPSK sangatlah sentral dalam membantu penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Habib mengatakan pihaknya akan memperkuat lembaga tersebut melalui undang-undang. Di sisi lain, mengenai adanya isu bahwa pendaftaran LPSK sepi peminat, Habib menyebut hal itu dikarenakan informasi yang kurang terekspos dan luas. Meski demikian, menurutnya hingga saat ini peminat yang mendaftar untuk LPSK telah cukup ramai. Habibur Rahman juga memastikan calon yang mendaftar sebagai anggota LPSK merupakan SDM yang berkualitas di bidangnya. Juga terus kita perbaiki dan ke depan memang kemungkinan juga undang-undangnya terkait LPSK akan kita perbaiki dan kita perkuat ya, karena kalau kita lihat di negara-negara lain peran lembaga sejenis itu sangat-sangat sentral dalam membantu penegakan hukum ya. Awalnya memang sepi peminat mungkin karena soal informasi yang kurang terekspos, tapi belakangan ternyata yang mendaftar cukup banyak. Dan ini banyak tokoh-tokoh yang berkualitas ya. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk meningkatkan realisasi program kemaslahatan agar dapat diterapkan oleh setiap masyarakat di Indonesia yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Komisi 8 DPR RI bersama Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH pada Senin 1 April 2024. Adapun program kemaslahatan BPKH merupakan wujud komitmen BPKH untuk ikut mengambil peran dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat. Dana program kemaslahatan itu berasal dari nilai manfaat dari pengembangan dana abadi umat. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi 8 DPR RI juga mendorong BPKH agar meningkatkan pengelolaan dana abadi umat, sehingga dapat benar-benar disalurkan untuk membantu masyarakat. Selain meningkatkan realisasi program kemaslahatan, Komisi 8 DPR juga meminta agar BPKH melakukan penghematan penggunaan biaya operasional di tahun 2024 dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Warta Parlemen edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda melalui program-program berita teraktual di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, pamit undur diri. Sampai jumpa.